Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saudara siap? Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri. Angkatlah Alkitab saudara dengan semangat. Amin. Dan mari kita katakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan. Dengan suara yang kuat dan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini firman Tuhan diberikan oleh Bapak Gembala Sidang kepada kita, agar kita semuanya menerima hidup yang baru. Semua berkata hidup yang baru. Semua barang baru lebih baik daripada barang lama. Amin saudaraku. Demikian pula dengan hidup baru. Hari ini biar kita menerima hidup baru yang lebih baik daripada cara kita hidup sebelumnya. Dan karena memang itulah yang telah disediakan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Kita semua dapat menjalani hidup yang baik, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh semangat, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera tiap-tiap hari. Bisa saudaraku. Bahkan semakin gelap keadaan di sekitar kita, maka sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata kita adalah terang dunia. Kita hidup lebih memberkati orang. Seperti satu ruangan yang gelap, satu cahaya lilin saja bisa menerangi ruangan tersebut. Jadi saudara, apabila sekeliling kita bermuram durja, sekeliling kita hidup tertekan, mungkin karena keadaan ekonomi yang kurang baik, atau mungkin karena katakanlah ada wabah flu oleh karena cuaca yang tidak menentu, kita tidak perlu ikut hidup demikian. Kita bisa bangkit menjadi terang dan membawa pengharapan kepada mereka. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang memberikan Zoe kehidupan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini diberi judul oleh Bapak Gembala, dihidupkan oleh Zoe. Dan hari ini merupakan bagian yang kedua. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar Zoe di dalam bahasa Greka berarti kehidupan Tuhan itu sendiri. Kehidupan Tuhan di dalam kita. Pertama kali kita menerima Zoe, semua berkata Zoe. Wah, saya yakin ini banyak pasangan-pasangan baru akan punya ide untuk anak berikutnya. Mungkin akan buat anaknya Zoe ya. Bagus itu. Atau kalau kita buka usaha salon, rumah makan, salon Zoe, rumah makan Zoe, bolehlah. Tapi kita harus mengerti lebih dahulu, Zoe itu pertama kali kita terima ketika kita selamat lahir baru. Ketika kita menerima Yesus dengan iman secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Pada saat itu, Zoe masuk ke dalam kita. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Namun untuk mengaktifkan Zoe yang telah masuk menjadi milik kita, semua berkata milik saya, kita perlu terus-menerus memiliki firman Tuhan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus menghidupkan firman tersebut bagi kita masing-masing. Kalau kita belum menerima kepenuhan Roh Kudus, atau sering kita sebut dengan baptisan Roh Kudus, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara rindukan sungguh-sungguh. Karena itu telah disediakan Tuhan bagi kita dan memang seharusnya telah menjadi milik kita. Banyak anak-anak Tuhan menjalani satu kehidupan yang melelahkan. Karena dia tidak mengerti apa yang telah menjadi miliknya. Ada sebuah cerita mengenai seorang hamba Tuhan yang masih muda. Dia laki-laki ya, sang suami. Dia hendak memberikan hadiah kepada istrinya di hari ulang tahun istrinya beberapa bulan mendatang. Jadi dari sekarang dia mulai menabung uangnya. Dan dia simpan dalam satu tempat di rumahnya, tersembunyi jangan istrinya tahu. Jadi tiap kali dia punya uang, dia sisihkan
di tempat tersebut supaya nanti kalau ulang tahun istrinya tiba, dia bisa berikan hadiahnya. Suatu kali dia punya uang 50.000 tapi tidak sempat untuk naruh di tempat di rumah itu. Istrinya ada di sekitar situ. Wah, jadi dia pikir nanti kalau tidak saya simpan, bisa-bisa saya pakai uang ini, sayang. Lalu dia taruh baik-baik, lipat baik-baik di satu ruangan kecil di dompetnya. Ada tempat yang bisa diselipkan uang itu tapi tersembunyi dalam dompetnya. Dan beberapa waktu berlalu dia lupa untuk memindahkan uang tersebut. Tibalah ulang tahun istrinya, dia ambil uang yang sudah dikumpulkannya, dia rayakan, dia beli hadiah, istrinya sukacita. Dan beberapa bulan lagi setelah itu berlalu, suatu hari dia pergi mengisi bensin untuk mobilnya. Nah, pada saat itu dia tidak banyak bawa uang kas di dompetnya. Ketika tiba saat membayar, jumlah biaya yang diminta kurang dari uang yang dilihatnya di dompetnya. Wah, dia menjadi panik. Bagaimana ini bayarnya? Dan dia mulai cari lebih teliti. Dia cari. Pas dia temukan, ini kok ada uang terselip di tempat yang tersembunyi di dompet saya. Wah, bukan main sukacita hatinya. Dia ambil uang 50.000 tersebut, dia satukan dengan uang lainnya, cukup untuk membayar bensin. Dia pikir, inilah dia mujizat Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba ditaruh uang oleh Tuhan dalam dompet saya. Dia betul-betul lupa. Bisakah kita yang mendengarkan cerita ini berkata, bahwasanya uang itu tadinya bukan miliknya? Tentu tidak. Sejak awal uang itu adalah miliknya. Tapi selama dia tidak menyadari hal tersebut, selama dia melupakan hal tersebut, maka uang itu tidak membawa faedah apa-apa untuk dia. Tidak ada manfaatnya. Tapi ketika dia meluangkan waktu untuk mencari uang dan menemukannya, lalu menggunakannya, barulah uang yang memang miliknya itu memberikan manfaat kegunaan bagi dia. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Demikian juga untuk kita. Kita perlu meluangkan waktu untuk mengetahui apa kata firman bagi kita. Supaya kita menyadari apa sebenarnya yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Yang sudah disediakannya untuk hidup selama di dunia ini. Dan yang sudah menjadi milik kita. Agar itu dapat memberi manfaat bagi hidup kita. Maukah pada pagi hari ini kita membuat komitmen untuk lebih suka mendengarkan firman Tuhan? Lebih suka beribadah? Lebih suka membaca firman? Puji Tuhan. Karena memang dalam firman Tuhan ini diterangkan ada banyak janji Tuhan yang sudah disediakan untuk menjadi milik kita. Di dalam firman Tuhan selalu ada jawaban bagi masalah kita. Amin. Mari kita ucapkan saja. Katakan, saya suka dengar firman Tuhan. Saya suka baca firman Tuhan. Saya mau menyadari semua janji Tuhan yang telah disediakan Tuhan untuk menjadi milik saya di dalam firman-Nya. Katakan amin. Amin. Jadi perlu sekali kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman agar kita tahu apa yang sudah menjadi milik kita. Zoe sudah menjadi milik kita. Roh Kudus sudah menjadi milik kita. Kuasa Tuhan sudah menjadi milik kita. Dan kita harus menggunakannya agar di dalam hidup ini kita tidak perlu merasa ditindas, tertekan. Ada orang ditindas tapi tidak merasa ditindas. Dia tetap sukacita. Ada banyak orang dianiaya tetapi tidak membuat mereka down, justru membuat mereka berbahagia. Kenapa? Karena dia tahu apa yang menjadi miliknya. Dia tahu melalui firman Tuhan, aniaya yang dia alami mengumpulkan upah yang besar di sorga. Jadi Zoe kehidupan Tuhan itu mengalir kepada dia. Dia tidak merasa terganggu dengan segala aniaya tersebut. Tapi sayangnya seringkali di dalam kehidupan ini kita mengalami pergumulan dan persoalan yang besar. Dan kita tidak punya firman.
Sehingga tidak ada yang bisa dihidupkan Roh Kudus. Dan Zoe tidak mengalir dengan penuh, dengan limpah dalam kita. Lalu apa yang terjadi? Oleh karena banyaknya pergumulan tersebut, maka kita seakan-akan seperti telah mati selagi kita hidup. Dan biasanya ini terjadi apabila kita mengalami pergumulan atau kehilangan yang sangat besar. Banyak anak-anak Tuhan bahkan, kalau baru kehilangan orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasihi, katakanlah pasangan, suami meninggal dunia, maka istri yang ditinggalkan. Apalagi kalau orang tua, anaknya dua meninggal dunia, maka orang tua tersebut akan mengalami satu kesedihan yang amat dalam. Yang kalau tidak hati-hati, maka masa grief, masa berkabung menjadi lebih panjang dari seharusnya. Tentulah ada masa untuk berkabung. Pengkhotbah mengatakan demikian. Amin saudara. Tapi kalau 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu masih berkabung, maka seharusnya tidak perlu demikian. Izinkan Zoe mengalir. Izinkan Roh Kudus mengalir. Izinkan firman mengalirkan kuasanya. Dihidupkan oleh firman. Amin saudara. Sehingga hidup kita tidak lagi hambar. Doa kita dan ibadah kita tidak kehilangan api. Tidak kehilangan semangat. Tapi kita menantikan hari Minggu tiba. Kita menantikan, kita beribadah dengan sukacita. Penuh dengan api Tuhan. Nah, ini dapat terjadi apabila kita sebagai anak Tuhan menyadari sungguh-sungguh kita tidak perlu hidup kalah. Kita punya firman, kita punya Roh Kudus, kita punya Zoe. Dan Tuhan Yesus sendiri tentu tidak mau hidup kita di dunia ini, apalagi ibadah kita kepadanya, menjadi hambar, lesu, lunglai, letoy, loyo, lemah. Tidak mau dia. Dia tidak mati di kayu salib Golgota supaya kita punya hidup yang menyedihkan. Dia mati menebus dosa kita supaya kita domba-dombanya mempunyai Zoe di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Lebih semangat lagi katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Tuhan mau kita menyala-nyala di dalam Dia. Di dalam buku Imamat 6 ayat 13 dikatakan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Sekali lagi saya bacakan Imamat pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jangan padam semangat saudara. Jangan padam api Tuhan di dalam saudara. Masih ingat lagu kita tadi? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita nyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan pada kiri kanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sudah menyala dia? Coba pegang dulu, panas enggak? Janganlah, kalau panas di luar itu artinya demam. Panas di dalam saudaraku, amin. Biar kita semua menyala bagi Yesus. Jadi tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kalau tubuh kita ini sudah tidak semangat lagi, itu bukan persembahan yang diinginkan Tuhan. Jadi jangan sampai kita kehilangan api semangat daripada Tuhan. Dalam buku Roma 12 ayat yang pertama dituliskan, Roma 12 ayat 1, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup yang benar-benar hidup. Amin.
Katakan, saya persembahan yang hidup. Lebih kuat lagi, saya persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi jangan mau menjalani hidup tanpa semangat. Hidup tanpa pengharapan. Hidup tanpa sukacita. Jangan mau. Jaga api itu menyala. Kita pasti bisa menang. Oleh karena itu jangan padamkan api. Jaga semangat kita tetap menyala. Jaga kasih kita tetap menyala. Jaga harapan kita tetap menyala. Visi kita untuk masa depan yang baik tetap menyala. Iman kita tetap menyala. Firman Tuhan tetap menyala. Amin, saudaraku. Karena pekerjaan setan adalah mau mematikan itu dari hidup kita. Dia mau mematikan api Tuhan, semangat kita dari hidup, daripada kehidupan kita. Setan mau, ya oke, kamu sudah kenal Yesus, kamu percaya Dia juru selamat. Bagaimanapun kalau mati masuk surga. Tapi selama kamu hidup di dunia, aku akan usahakan kamu menjalaninya dengan sedih, dengan tertekan, dengan suntuk, sampai tidak sanggup lagi tersenyum. Sampai pikiranmu begitu mumet dan stres, tidak sanggup lagi melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kau tidak bisa lagi tertawa. Jangan mau. Nah, kalau jangan mau, mari kita praktekkan. Senyum dulu pada kiri kanan. Lebih manis sedikit. Haleluya. Tunjukkan pada setan kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa tertawa. Haleluya. Ya, kalau ada yang mungkin belum tersenyum, tidak apa-apa. Mungkin dia perlu ke kamar mandi, tidak apa-apa ya. Atau kalau saudara mau pastikan apakah itu sebabnya atau tidak, saudara kitik-kitik dia. Ayo tersenyum saudara. Itu hanya bercanda saudaraku. Amin. Jadi jangan mau ditipu setan. Karena pekerjaan setan, Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama apa pekerjaan setan ini. Saudara siap? Bukalah Alkitab saudara dari Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat yang sepertinya sekolah minggu anak pun harus hafal, apalagi kita. Nah, biar ayat ini dihidupkan oleh Roh Kudus. Amin. Menjadi rema. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri itu siapa? Setan. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Setan sangat jahat, setan sangat licik. Dia nggak punya hati, dia nggak punya nurani. Oh iya, kasihan. Dia baru kehilangan pasangan hidupnya, dia baru kehilangan anaknya. Janganlah dulu dia kuserang dengan penyakit. Nanti kalau sudah habis dia berkabung baru kuserang lagi. Mana ada setan begitu? Justru dia lihat kesempatan yang baik, bagus, bertubi-tubi. Dia kirimkan segala macam pikiran-pikiran negatif. Bahkan kalau saudara buka pintu bagi dia, dia akan kirimkan segala macam malapetaka. Jangan mau. Saudara punya kuasa untuk melawan setan di dalam nama Yesus. Saudara punya hidup daripada Tuhan. Zoe daripada Tuhan. Milikilah dalam segala kelimpahan. Jadi kalau setan kerjanya mau membuat kita kehilangan harapan. Sudah lama kali aku berdoa, enggak juga dijawabnya. Sudahnya aku cobain dibilang bapak pendeta itu, ibu pendeta itu. Enggak juga ada perubahan apa-apa. Enggak mampu lagi kita melihat masa depan yang baik. Itu pekerjaan setan. Dia mau membuat kita kehilangan visi. Sehingga kita masih bernafas memang, tapi tidak sukacita. Jangan mau. Katakan pada kiri kanan, jangan mau. No. Semangat. Apa perlu kita nyanyikan lagi? Mari semangat. Nantilah saudara nyanyi waktu persembahannya. Sekarang kita dengar dulu firman Tuhan. Amin. Jadi sejak dulu pekerjaan setan adalah demikian. Dia mau anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan. Bahkan dia juga lakukan kepada orang Israel dalam buku Yehezkiel 37 ayat 11. Saya bacakan.
Yehezkiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jangan pernah ucapkan demikian. Jangan pernah, sekering apapun Tuhan bisa hidupkan. Dihidupkan oleh Zoe, kuasa Roh Kudus. Jangan pernah berkata pengharapan kami lenyap. Mari ucapkan, saya tolak tipu daya setan. Saya tidak akan kehilangan semangat. Saya tidak mau stres. Tidak mau tertekan. Tidak mau khawatir. Tidak mau sedih. Tidak mau hidup dalam ketakutan. Saya bangun dan bangkit. Saya percaya firman Tuhan. Saya berharap pada kuasa Roh Kudus. Saya terima Zoe. Kehidupan Tuhan memenuhkan saya. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Dijadikanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan pernah hilang harapan. Bapak ibu saudara, Zoe atau kehidupan Tuhan itu jauh lebih besar, lebih dahsyat dari apapun tekanan yang dikirimkan setan. Semua saudara sudah bebas? Tanya dulu kiri kanan, sudah bebas saudaraku? Senyum lagi kepada dia, bebas kita saudaraku, bebas saudaraku. Amin. Semangat kita, amin. Dan jangan hanya di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara selalu menghadiri KKR, di dalam berbagai pantomim, khususnya dalam pantomim KKR Healing yang lalu, Unlimited Power, saudara akan melihat setan gak hanya datang sekali, ya kan? Datang dia, lalu dikasih firman Tuhan, tuh, jatuh dia pergi. Apakah dia berkata, saya menyerah, saya angkat tangan, bendera putih? Udah dikalahkan, datang lagi dia. Dikalahkan lagi, datang lagi dia. Tapi kita tidak takut, kita kalahkan lagi. Kita kalahkan lagi. Jadi yang mau saya sampaikan, kalau di tempat ini saudara sudah bebas, iman saudara tumbuh. Firman Tuhan dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hati saudara. Maka nanti pulang dari tempat ini, besok ketika saudara menghadapi dunia kerja, dunia sekuler, dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Dan setan mulai membombardir lagi pikiran saudara dengan segala macam tekanan. Supaya saudara sedih, supaya saudara stres. Jangan terima. Kalau ada orang ngasih kepada kita bom, kan tidak kita terima saudaraku. Ya kalau bom itu ya mungkin contoh yang keterlaluan. Tapi maksud saya, kalau ada orang mau memberikan hal yang jahat, kan kita tolak. Kita hanya menerima hal yang baik. Demikian juga kalau setan menyorongkan segala macam tipu daya, jangan diterima. Kalau dia ingatkan betapa berat kehidupanmu, katakan tidak ada yang berat. Yesus sudah menanggungnya. Kalau dia berkata betapa banyak masalahmu, tidak menjadi persoalan. Justru nanti masalah ini dijawab Tuhan, kelak menjadi kesaksian. Kalau dia berkata betapa parah penyakitmu, ketawai dia. Yesusku sudah menanggungnya berbilur-bilur dan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kalau dia berkata betapa menyedihkan pengalaman masa lalumu, katakan, hah? Apa? Masa lalu? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin saudara. Dia bilang, dulu kau pelacur, dulu kau kriminal. Saya tidak kenal orang itu, katakan pada setan. Kau salah alamat. Itu saya yang dulu. Tidak tahu saya yang dulu sudah mati. Dikuburkan dalam baptisan. Dan saya bangkit menjadi satu pribadi yang baru. Pribadi yang berkuasa. Pribadi yang penuh kasih. Jangan diterima apapun kata setan. Kalau dia bilang betapa dalam luka hatimu. Kau telah diputuskan 10 kali. Bilang sama dia, tutup mulutmu setan. Saya jadi lebih berhikmat, saya jadi lebih mengasihi, saya menjadi orang yang lebih mudah mengampuni. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Dihidupkan oleh Zoe, oleh karena ada firman dan Roh Kudus. Tapi bagian kita jangan menyerah.
Jangan ditembak setan dan berkata, tembaklah aku setan. Janganlah. Betapa dalam luka hatimu. Iya, dalam kali. Saking dalamnya tidak terlihat lagi. Jangan saudaraku. Jawab dengan firman. Karena Tuhan bahkan mau berjuang bersama-sama dengan kita. Bahkan berjuang bagi kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 154. Inilah ucapan Daud. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Jadi Daud berkata demikian karena dia tahu Tuhan memang mau berjuang bersama dengan dia. Dan berjuang bersama dengan kita sekarang ini. Nah, Alkitab dengan jelas menuliskan Tuhan mau menghidupkan kita melalui firman. Bukalah Alkitab saudara. Lagi-lagi dari buku Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Apakah saudara siap? Lihatlah kiri kanan kita dengan kasih. Kalau mungkin mereka baru pertama kali datang dan tidak membawa Alkitab, mari kita berbagi dengan mereka. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3 ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Siapa yang memberi hidup? Roh. Roh siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Kudus memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Izinkan saya membacakan ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes 6 ayat 63 dituliskan di sini. Yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Luar biasa kebenaran firman ini. Imanilah saudaraku. Yang memberikan Zoe, kehidupan Tuhan kepada kita adalah Roh Kudus. Tidak heran ketika Tuhan Yesus masih di dunia ini, dia pernah berkata kepada seorang yang bernama Nikodemus bahwa dilahirkan kembali dari rohlah yang membawa kepada hidup yang kekal, Zoe atau kehidupan Tuhan itu sendiri. Saya membaca dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 7. Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Kita harus dilahirkan kembali. Mari kita semua yang ada di tempat ini dan semua pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM di kota Medan dan jaringan dan seluruh Sumatera Utara. Saudaraku, biarlah saudara menerima kelahiran yang baru di dalam Yesus. Kalau selama ini saudara sudah berbuat baik, tapi hati kecil saudara belum dapat memiliki kepastian atau jaminan, saya ini sebenarnya sudah dilahirkan baru atau belum? Kalau ada pertanyaan demikian, saudaraku, maka itu berarti sesungguhnya saudara perlu dilahirkan kembali. Kalau saudara masih memiliki pertanyaan seperti itu, pagi hari ini berita baik bagi saudara, saudara bisa dilahirkan kembali oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Nanti selesai firman Tuhan ini, izinkan saya memimpin saudara dalam doa untuk keselamatan jiwa saudara. Jadi bukalah hati saudara untuk Tuhan. Amin. Nah, kembali kepada Yohanes 6 ayat 63 tadi. Di dalam bagian berikutnya dikatakan kekuatan manusia tidak ada gunanya. Berarti kita perlu kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan Roh Allah. Kehidupan Tuhan sendiri. Zoe. Karena ketika melawan penyakit, kekuatan kita manusia terbatas. Apalagi ketika kita berhadapan dengan tekanan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, maka kepintaran manusia, kekuatan manusia akan tertipu oleh iblis yang adalah bapa daripada penipu. Apalagi melawan kematian, tidak ada manusia yang sanggup mengalahkan kematian. Itu sebabnya ayat ini mengatakan kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kita perlu memiliki dan mengaktifkan kuasa Roh Kudus untuk menerima Zoe dalam hidup kita.
Zakaria 4 ayat 6, bukalah Alkitab saudara. Dari buku Zakaria, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Dapat Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara siap? 1, 2, 3, ya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini pun ada juga lagunya saudaraku, sehingga itu bisa mudah kita ingat. Bukan kuat, bukan dengan kegagahan, tapi dengan apa? Tapi oleh kuasa roh Tuhan. Gunung yang tinggi, gunung yang tinggi kan diratakan. Imani sungguh-sungguh, setiap jalan yang tertutup kan dibuka. Kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kan mengalir sekarang. Tiada yang mustahil dalam namanya. Amin. Saudara percaya itu? Tapi bukan dengan kuat kita, melainkan dengan roh Tuhan. Katakan, bukan kuat saya, tetapi kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Pagi hari ini terimalah firman Tuhan dan terimalah Roh Kudus yang menghidupkan kita. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 14, Yehezkiel 37 ayat 14 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada tadi saudara datang ke tempat ini dengan lemas, firman Tuhan pada hari ini menghidupkan saudara. Roh Tuhan pada hari ini membuat saudara hidup kembali dengan semangat. Amin. Mari bersama-sama ucapkan pengakuan iman ini. Katakan, saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada firman. Saya terima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan firman di dalam pikiran saya. Semangat saya dihidupkan Roh Kudus. Iman pengharapan saya dihidupkan Roh Kudus. Visi saya dihidupkan Roh Kudus. Saya tolak tipu daya setan. Saya terima Zoe dari Roh Kudus. Saya punya hidup yang baru. Hidup yang menang. Hidup yang semangat. Hidup yang penuh visi. Hidup yang sukacita. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Jadikanlah bagi kita semuanya di dalam nama Yesus. Jadi mari mulai hari ini dan seterusnya kita ingat Roh Kudus memberi hidup kepada kita. Roh Kudus memberi Zoe kepada kita. Kita tidak perlu lagi diikat oleh dosa. Kita tidak perlu lagi hidup yang lama. Kita tidak perlu lagi hidup tertekan. Mari kita buka Roma 8 ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Roh Kudus memberi hidup kepada kita. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hidup yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Pada hari ini Bapak Gembala Sidang mau menyampaikan dua perkara saja untuk kita ingat seumur hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan hidup yang kekal di sorga kelak. Tapi yang kedua, Roh Kudus mau memberikan hidup yang baru, yang penuh kemenangan selagi kita hidup di dunia ini. Ada amin? Mari kita lihat yang pertama, Roh Kudus memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas sekali ayat ini menuliskan roh
yakni Roh Kudus yang membawakan Zoe, kehidupan kekal di sorga bagi kita. Tanpa Roh Kudus, kita semua adalah manusia berdosa yang segera menerima penghukuman dosa di neraka dan mengalami kematian yang kekal. Roma 3 ayat 23 juga mengatakannya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu akibatnya apa? Dalam Roma 6 ayat 23 dituliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi karena anugerah Tuhan melalui Roh Kudus, kita dapat menerima Zoe, hidup Tuhan, hidup yang kekal melalui iman percaya kita. Yohanes 6 ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia punya hidup yang kekal. Biar semua kita di tempat ini pasti memiliki hidup yang kekal. Roh Kudus sungguh-sungguh punya kuasa memberikan kehidupan yang kekal di sorga bagi kita. Dia pindahkan kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Namun sekali lagi, Zoe bukan hanya supaya kita punya hidup yang kekal di sorga, tapi Zoe justru paling dibutuhkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tapi sekali lagi seperti cerita di awal tadi, harus tahu kita, harus sadar kita, itu milik kita. Kita pakai, kita aktifkan, kita gunakan. Yang kita terima melalui kuasa firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang juga membaca Alkitab atau membaca ayat-ayat firman dari kitab suci, tapi tanpa Roh Kudus hal itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Pikiran mereka tidak terbuka. Bagi beberapa orang, kata-kata yang mereka baca dalam firman yang kita percaya ini, itu hanya merupakan huruf belaka. Sama seperti kurang lebih cerita, saudara masih ingat Sida-Sida Ethiopia? Kan dia juga membaca buku dari perjanjian lama, tapi dia tidak bisa mengerti. Karena belum ada dia percaya kepada Tuhan lah pada waktu itu. Kepada jalan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengutus, dengan kuasa Roh Kudusnya, Tuhan mengutus Filipus sampai ke tempat itu. Dan Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Tidak, katanya. Dengan kuasa Roh Kudus, Filipus menjelaskan firman itu. Dan kuasa Roh Kudus berlaku kepada Sida-Sida itu. Dia menjadi percaya. Dan dia mengerti firman itu sepenuhnya. Buktinya apa? Dia yang kemudian mendesak Filipus, sekarang aku sudah percaya, apakah halangannya aku dibaptis? Jadi Roh Kudus menghidupkan firman. Yang tadinya begitu rumit kita tidak mengerti, diwahyukan Roh Kudus sehingga kita mengerti dan memberi manfaat bagi kita. Roh Kudus membuat yang tadinya logos menjadi rema. Maka ayat-ayat yang saudara baca bukan hanya sekedar kata-kata indah belaka atau cerita dari zaman purbakala merupakan sejarah, tidak. Itu merupakan kehidupan rema bagi kita pribadi lepas pribadi. Jadi rindukan kuasa Roh Kudus, penuhlah dengan firman, biar itu dihidupkan Roh Kudus menjadi rema bagi kita, itulah yang mengalirkan Zoe. Amin saudaraku. Dan sebenarnya saudaraku, terus terang banyak di antara saudara bukan hanya sudah mengerti, sudahnya pernah mengalaminya. Tapi saudara perlu mengalaminya terus menerus. Terutama kalau saudara pertama kali lahir baru dan datang ke sidang ini. Misalnya saudara sebelumnya, waktu saudara belum mengenal Tuhan Yesus, belum selamat, hidup saudara ditekan setan, ditekan oleh penyakit, dan saudara pasrah saja. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita pada waktu sebelum mengenal Tuhan secara pribadi berpikir penyakit itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita perlu tabah menanggungnya. Namun kemudian seseorang bersaksi kepada saudara dan membawa saudara ke dalam ibadah. Dan di dalam ibadah tersebut saudara menerima kelahiran yang baru. Ada amin? Itu pengalaman yang paling indah. Itu mujizat yang paling besar, amin. Lalu saudara mengikuti training dasar
Di training dasar, saudara diajari firman Tuhan yang berkata penyakit bukan kehendak Tuhan. Lalu, Zoe yang saudara terima waktu lahir baru tadi, Roh Kudus dalam saudara mewahyukan itu. Iman saudara tumbuh. Kurang ajar setan. Bertahun-tahun aku menderita, rupanya bisanya aku sembuh. Lalu saudara dengar lagi firman Tuhan disampaikan, baik di TDRK, training dasar rohani Kristen, bahkan di kebaktian minggu, ayat demi ayat mengenai kesembuhan. Bagi orang mereka tidak menangkapnya karena mungkin mereka tidak membutuhkannya. Tapi bagi saudara dijadikan Roh Kudus rema. Ketika ada hamba Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh, hidup bagi saudara. Ketika dia berkata lagi, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, makin hidup dalam hati saudara. Di saat yang lain saudara mendengar, akulah Yesus yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu, hidup bagi saudara. Di saat yang lain saudara mendengar lagi, dengan panjang umur ku kenyangkan dia dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku, hidup bagi saudara. Jadi walaupun penyakit saudara sangat parah dan dokter berkata tidak ada harapan, bahkan saudara sudah bersiap menuliskan surat wasiat kepada semua famili saudara, anak-anak saudara tadinya. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, aku tidak akan mati tetapi hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, menjadi rema bagi saudara, hidup bagi saudara. Lalu apakah yang terjadi? Zoe mengalir, penyakit disembuhkan, bahkan penyakit hilang lenyap. Ada banyak sekali kesaksian, tadinya dicek ke rumah sakit ada tumor, dicek ulang lenyap sel tumor. Dan banyak di antara saudara sudah mengalaminya. Tapi setan suka membuat kita lupa. Lalu tadinya kita mengalami, kita lupa, sekarang kita alami lagi, ya, keberatan atau kesusahan tidak persis sama, lalu kita mulai tertekan. Jangan mau. Izinkan Roh Kudus menghidupkan firman menjadi rema bagi saudara supaya Zoe itu mengalir. Dan saudara hidup dari kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan. Jangan jadikan mujizat sebagai satu pengalaman sekali seumur hidup. Jadikan mujizat Tuhan pengalaman setiap hari. Mulai daripada mujizat yang paling kecil sampai yang paling besar yang saudara butuhkan. Kalau perlu mendapatkan tempat parkir. Kalau saudara pergi berbelanja di satu tempat yang pasti selalu sulit cari tempat parkir, bilang sama Tuhan, berikan mujizat dapat tempat parkir paling depan, saya perlu belanja banyak. Tidak ada yang bantu saya Tuhan, saya ibu rumah tangga Tuhan, tolong Tuhan, kasih Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus menjadikan rema ayat firman yang berkata, mintalah maka akan diberi, ketuklah pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapat. Jadi rema dia. Lalu saudara jalani hidup dengan sukacita. Dan Zoe mengalir. Saudara berkata, kemanapun aku pergi hari ini Tuhan, aku berhasil dan beruntung. Karena itu firman. Jadi rema. Lalu saudara lihat, saudara pergi belanja, pas pada jam saudara pergi, diskon besar-besaran. Barang masih baik. Kasih Tuhan keinginan hati saudara. Selama ini lewat tidak pernah diskon. Tuhan tidak ada masalah bagi dia menyembuhkan penyakit kanker yang paling sulit, memberikan diskon sama Tuhan sama saja. Dia sayang pada kita. Yang menjadi persoalan, percayakah saudara dia sayang pada saudara? Apakah masuk dalam pikiran saudara menjadi rema bagi saudara? Tuhan Yesus peduli sama saudara, sayang sama saudara, tidak melupakan saudara, memperhatikan saudara. Jangan lupakan itu. Jangan terima tipu daya setan. Amin. Biarkan Roh Kudus membuat kita hidup kembali. Hidup yang benar-benar hidup. Saya bacakan Yehezkiel 37 ayat 14. Masih sanggup? Sedikit lagi. Haleluya. Lama kiri kanan. Sedikit lagi saudaraku. Mungkin ada saudara melihat contekan di berita iman. Percayalah sedikit lagi. Sudah hampir di ujung.
Yehezkiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, puji Tuhan, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi walau banyak aniaya, banyak tekanan, kita hidup. Hidup yang betul-betul hidup. Hidup dalam sukacita. Jadi memang aniaya datang saudaraku, karena Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan di dunia ini kita akan mengalami banyak tekanan dan aniaya. Yohanes 16 ayat 33, salah satu ayat dalam Alkitab juga mengatakannya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Yohanes 16 ayat 33 dituliskan, di dunia ini kalian akan menderita, tapi tabahkan hati kalian. Jadi jangan membuat penderitaan, tekanan begitu besar sehingga kita kehilangan semangat.